Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu anemia defisiensi besi bersama dengan Dokter Lisda dan juga Bang Agung. Baik, tadi kita sudah bahas-bahas nih dok mengenai mengantuk dan juga tadi ada pandangan kosong juga. Sekarang kita mau lanjut lagi ya dok ya. Itu ke gejalanya ya dok ya? Iya, nanti sebelum gejala ada sedikit lagi tentang fungsi dari HB gitu. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Boleh dokter. Boleh next slide dulu. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah ini peranannya gitu ya, secara khusus bagi anak-anak gitu. Secara umumnya sih tadi pasti para pemirsa di rumah juga rekan-rekan TVRI pasti sudah pada paham ya, bahwa dia akan berkaitan dengan perkembangan otak, kemudian eritropoiesis yaitu pembentukan sel darah merah, fungsi zat besi ini, kemudian sumber energi. Jelas ya, kalau sumber energi artinya memang sel-sel di tubuh kita nggak bisa bekerja menghasilkan energi kalau bahan bakunya yaitu si oksigen tadi juga berkurang. Sementara yang mengikat oksigen tadi adalah hemoglobin. Jadi dia tuh ibaratnya kayak lingkaran ya, yang saling berketerkaitan. Dan berguna juga atau berperan juga dalam perkembangan kognitif, yaitu tingkat kecerdasan ya, dan juga tingkah laku anak. Boleh next slide? Nah, apa sih sebenarnya penyebab anemia? Kenapa bisa terjadi anemia gitu ya? Karena apa? Yaitu jadi Fe atau zat besi itu sebenarnya kandungan zat gizi salah satunya. Gitu. Artinya kalau kita berbicara zat gizi, kita akan berbicara soal makanan yang bergizi, gitu ya, gizi seimbang. Nah, salah satunya diperoleh dari mana si Fe ini atau zat besi ini? Yaitu dari lauk pauk atau protein hewani. Gitu ya. Nanti mungkin akan lebih jelas di edukasi dan pencegahan oleh Bang Agung. Gitu. Kemudian apalagi ada juga beberapa minuman yang prinsipnya dia malah nanti ketika kita combine, kita campur berbarengan, dia malah mengikat zat besi dari protein makanan yang kita makan. Jadi sebenarnya harusnya dihindari gitu. Jadi nggak dalam waktu yang bersamaan makan dan minumnya. Apa itu yang sering kali enak dibarengin? Yaitu teh salah satunya. Kebiasaan dan kopi. Ya, dok, ya? Iya, betul sekali. Padahal sebenarnya dia malah mengikat gitu ya, mengikat Fe. Itu maksudnya seperti apa, Dok? Jadi dia Fe itu enggak 100% terserap yang kita gitu. makan dari makanan kita. Kita udah makan protein hewani nih gitu. Misalnya daging-dagingan. Tapi karena kita barengin dengan minuman ini, akhirnya enggak 100% terserap. Karena dia mengikat gitu. Makanya sebenarnya harusnya dikasih jeda, nggak dalam satu waktu makanan protein hewani tadi dengan minuman ini. Karena dia mengandung tanin ya, jadi akan menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Jadi nggak terserapnya nggak utuh, berkurang deh kadarnya. Makanya gitu. Kata orang nggak boleh makan bakso disambung sama minum teh. Iya gitu. Ya. Karena ini alasannya. Iya, karena ini alasannya dia mengandung tanin. Ini bukan hoax pemirsa nih. Bukan hoax, memang fakta ya. Ya, karena dia bisa menghambat penyerapan zat besi gitu. Dan tapi itu yang paling enak ya. Iya. Sebenarnya ya untuk digabungin ya. Apalagi kalau misalnya cuaca panas gitu ya. Itu enak banget gitu sebenarnya ya. Oke, boleh next slide? Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini dong. Nih, lalu tadi salah satu populasinya kita lihat ada wanita usia reproduktif gitu ya, dan juga kehamilan gitu. Kenapa sih wanita gitu yang agak lebih banyak selain dari anak-anak sama bayi tadi? Karena wanita akan mengalami yang namanya siklus menstruasi gitu ya. Jadi wajar sih sebenarnya kadang-kadang kalau dulu kita waktu sekolah ya udah usia remaja sudah mengalami siklus menstruasi yang pertama. Kemudian teman kita lagi mengalami siklus haidnya di bulan tersebut dan dia cenderung mengantuk misalnya, iya kan, pasti kita sering nemuin lemes, kurang bertenaga, tidak berenergi gitu ya, itu wajar gitu karena memang ada keterkaitan gitu ya. Dan memang bagi kami juga di fasilitas kesehatan primer itu harus ditanyakan apakah pasien yang datang lagi dengan keluhan 5L nanti itu lagi mengalami siklus haid atau enggak kalau pasiennya wanita. Gitu, karena itu hal yang wajar gitu ya, dan itu harus ditandai gitu ya. Jadi memang akibat dari keluarnya darah tadi gitu sehingga berkurang gitu kadar HB-nya.
Lalu kemudian kehamilan, ini memang juga adalah sesuatu hal yang bersifat fisiologis. Artinya fisiologis itu hal yang lumrah gitu ya, terjadi dalam tubuh kita. Karena apa? Karena ada ibaratnya janin ya di dalam ya. Jadi suatu benda asing tanda kutip dalam tubuh kita. Jadi asupan protein yang kita makan itu berbagi gitu. Oh, iya. Ya, nggak untuk kita sendiri dong gitu, karena ada janin di dalam. Jadi akhirnya terbagi, sehingga makanya wajar butuh lebih banyak, lebih ekstra dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, gitu, ya, atau dengan populasi lain. Ibu hamil itu rentan banget mengalami anemia, gitu ya. Makanya malah rata-rata sih di trimester kedua pada kehamilan itu dia akan diberikan suplemen, salah satunya tambah darah. Agar tidak mengalami anemia ini tadi. Supaya tidak mengalami anemia berat ya. Kenapa? Karena memang itu tadi harus berdua sih. Apa-apa berdua, berbagi. Yang kita makan terserap. Biasanya kita sendiri ya diserap oleh tubuh. Tapi ini mau nggak mau gitu diserap oleh janin gitu. Karena kebutuhan dia. Karena itu juga berperan tadi ya. Di depan kita lihat untuk perkembangan otak dan kognitif janin. Boleh next slide? Berarti kalau misalnya ibu hamil terkena anemia akan berpengaruh ya dok ya pada Iya, janinnya? nggak boleh. Harus kita tangani, apalagi kalau anemia berat ya. Nanti kita akan belajar anemia berat itu HB-nya di bawah 6. Itu malah kadang bukan lagi dalam bentuk oral ya butuhnya ya. Oral tuh artinya lewat minum tabletnya. Tapi mungkin butuh transfusi. Gitu. Karena kita butuh cepat. Bayangin aja kalau 6 ini tadi nggak nyampe lagi ke otak. Kalau yang ngantuk kan nyampe tapi kurang gitu ya. Kalau udah nggak nyampe lagi, jangankan otak, jantung pun mau memompa darah nggak ada lagi, nggak nyampe dia. Gitu. Akhirnya bisa gagal jantung dan kematian. HB normalnya itu berapa dok? Biasanya kita di 12. Di gitu. 12. Ya, meskipun ada perbedaan dikit nanti antara laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Nah, ini akibat anemia defisiensi besi pada anak ya. Jadi tadi kalau wanita hamil udah jelas ya, memang malah ditambah lagi di trimester 2 suplemen. Artinya nggak bisa dikejar, digenjot dari makanan gitu ya, dari protein hewani, terpaksa harus dibantu suplemen gitu. Lalu pada anak, akibatnya apa? Pertumbuhan fisiknya akan terhambat, gitu. Jelas ya, karena sel-sel tubuh protein itu kan untuk membangun atau memperbaiki sel tubuh yang rusak. Ketika kurang, gitu ya, maka pasti terhambat gitu, pembentukan massa otot dan lain sebagainya. Kemudian gangguan perkembangan kognitif yang akan berkaitan dengan nomor 3, kapasitas belajar. Tadi ya, seperti saya ceritain, jadi malah kadang-kadang si ibu pasien tuh nggak sadar kalau anaknya udah 5L-nya tuh udah lama keluhan lemes-lemesnya, lemah letih lesunya. Tapi sadarnya waktu gurunya yang komen, kenapa ya anak ini kok nggak fokus gitu. Kita bicara dia pandangannya nggak bisa fokus, kita jelasin malah dia tertidur gitu. Malah kadang-kadang itu yang membuat orang tua tersadar ada sesuatu yang nggak beres gitu ya. Kemudian fungsi otot ya berkaitan dengan fisik tadi. Akibatnya apa sih sebenarnya? Lemes, ya namanya lemes ya, produktivitas berkurang ya. Kalau dia seorang pelajar, otomatis kegigihan dan semangat belajarnya pasti kurang. Ya pasti menurun. Pasti otomatis menurun, ya, dok, ya. iya logikanya. Kemudian aktivitas fisik pun dia nggak akan ngapa-ngapain lah ya. Jangankan mau olahraga teratur gitu ya. Untuk bergerak aja males mungkin, Duduk lesu. aja udah lesu ya dok Lesu, iya betul. Sehingga memang pada akhirnya yang ujung-ujungnya paling berdampak sih quality of life dari anemia atau kualitas hidup seseorang ya. Kemudian rendahnya sistem kekebalan, jelas ya. Jadi sistem imun kita rendah kalau kita mengalami anemia. Kalau sistem imun kita rendah, apa yang terjadi yaitu si patogen ya, sumber infeksi, agen infeksius baik bakteri, virus atau jamur pasti akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Jadi anak ini pasti lebih rentan sakit, lebih gampang sakit dibandingkan dengan anak yang tidak anemia. Maka dari itu katanya kalau lemas letih lunglai itu dok 5L itu lebih disadari oleh orang awam biasanya dengan sakit cacing gitu, terkena cacing ya dok ya. Ternyata ada hubungannya juga ada dengan anemia hubungannya ini. benar, karena apa? Ketika kita ada infeksi cacing, infeksi parasit ya cacing, yang biasanya anak-anak yang lebih rentan. Kenapa? Misalnya nggak pakai sendal, bermain di tanah, bermain di pasir gitu ya, itu resikonya tinggi banget gitu ya. Atau makanan yang tidak ditutup dengan tudung saji sehingga ada telur lalat, hinggap gitu-gitu ya. Nah ini memang akibatnya apa? Hampir mirip prinsipnya kayak yang ibu hamil tadi. Jadi yang nyerap zat besi kita itu bukan tubuh, si cacing yang ngambil. Iya, yang ngambil. Apapun yang kita makan akhirnya nggak akan jadi ke massa otot, nggak akan jadi ke perkembangan fisik, nggak akan jadi ke perkembangan kognitif gitu. Karena ada yang nangkep
Benar. si parasit yang nggak kita harapkan. Iya. Gitu. Jadi memang sangat kaitannya, malah paling banyak penyebab pada anak itu sebenarnya adalah infeksi kecacingan. Cacing ya dok. Ya, makanya nanti di bagian Banggung akan dibahas, malah ada program pemerintah pembagian tablet gitu. cacing dan juga tambah darah. Baik dokter, kita lanjutkan lagi nanti ya dokter ya. Oke, Boleh duduk dulu siap. dokter. Ya. Kita lanjutin lagi nanti bang. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.